Oke, berjumpa lagi dengan gue Gikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian untuk membahas suatu topik yang udah banyak juga dibahas. Tapi ini menurut gue sih ini bagus banget pembahasannya buat kalian, terutama buat kalian yang termasuk kategori kaum milenial ya. Jadi gue pengen bahas sekarang tentang investasi yang cocok banget dan mudah banget untuk dilakukan oleh kalian kaum milenial. Jadi gini, sebelumnya gue pengen ngasih tahu juga ke kalian sebuah fakta bahwa ternyata menurut suatu penelitian pada tahun 2025 sampai 2030 itu kaum milenial itu terancam tidak memiliki tempat tinggal. Itu hal yang sangat mengerikan. Jadi menurut gua, tempat tinggal itu adalah salah satu hal yang wajib banget dimiliki oleh setiap orang, terutama buat orang yang akan memasuki fase menuju dewasa. Karena tempat tinggal itu adalah selain ya memang secara sosiologis itu adalah bukti dari sebuah kemapanan, namun juga tempat tinggal itu bisa menjadi gambaran bahwa kalian itu sebenarnya udah cukup siap secara finansial untuk menghadapi masa dewasa kalian. Nah, untuk mencapai itu banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan. Jadi kalian jangan sampai terpaku terhadap euforia kehidupan milenial zaman sekarang, nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai di kafe, kemudian liburan dan lain sebagainya. Itu boleh, tapi kalian tetap harus menggunakan skala prioritas untuk itu semua. Jadi menurut gua, tahap yang pertama yang harus kalian lakukan adalah investasi. Kemudian tahap kedua adalah kalian harus menggunakan penghasilan kalian untuk membiayai kegiatan operasional kalian yang harian. Dan yang ketiga baru penggunaan itu untuk ya happy-happy dan menyalurkan hobi kalian seperti liburan, membeli gadget-gadget terbaru dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke masalah investasi tadi, gue pengen ngasih tahu kalian beberapa instrumen investasi yang cocok banget buat kalian kaum milenial yang mungkin baru aja bekerja atau sudah bekerja sekitar beberapa tahun, tapi kalian pengen mengeksplor bagaimana sebenarnya penghasilan yang sudah kalian miliki itu bisa memberikan dampak yang bagus buat kalian secara finansial tentunya, dan itu bisa kalian gunakan untuk membeli satu hal yang gue bilang tadi, yaitu tempat tinggal. Kalian yang tertarik dengan materi video ini, kalian tonton video ini sampai habis. Investasi pertama yaitu emas. Jadi emas ini, kalau orang-orang dulu bilang emas ini adalah sesuatu barang yang nilainya nggak pernah turun ya. Dan itu memang benar, karena emas ini adalah salah satu barang yang sifatnya barang langka. Dia logam mulia, barang langka. Jadi dia tidak bisa, jumlahnya tidak bisa diperbanyak di seluruh dunia. Jadi dia sudah jumlahnya fix, sama seperti bahan bakar yang tidak terbarukan seperti minyak bumi kayak gitu, sehingga dia semakin lama harganya semakin tinggi. Nah, emas ini sendiri untuk zaman dulu, orang-orang zaman dulu menggunakan emas ini sebagai perhiasan. Digunakan biasa ibu-ibu kalian biasanya pakainya buat gelang, anting ataupun kalung. Tapi buat zaman sekarang kalian tidak perlu khawatir kalau kalian pengen investasi emas ini, karena kalian tidak perlu menyimpannya, apakah itu bentuknya logam mulia ataupun itu sudah berbentuk perhiasan. Tidak perlu, karena sekarang investasi emas itu sudah semakin simpel. Kalian tidak perlu memegang barangnya, kalian tidak perlu menyimpan barangnya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyewa safe deposit box. Kalian cukup membuka sebuah tabungan emas. Nah, ini adalah rekomendasi pertama buat kalian, adalah karena investasi emas ataupun tabungan emas ini juga sudah sangat murah sekarang harganya. Jadi kalian tidak harus membeli per gramnya, tapi kalian bisa membeli dengan harga satuan rupiah. Contohnya segini, kalau misalnya kalian nabung di Pegadaian, itu kalian bisa membeli dengan satuan 0,01 gram. Kalau misalnya harga emas sekarang 900.000, berarti kalian bisa menabung dengan uang cuman 9.000 rupiah gitu. Itu sangat murah banget, dan itu sangat memudahkan siapa aja untuk investasi emas. Dan ketika kalian untuk menabung di dalam suatu investasi emas atau tabungan emas itu tadi, kalian akan mendapatkan satu buku tabungan, dan satu buku tabungan itu akan berisi informasi uang yang kalian setorkan beserta jumlah emas yang dibeli pada saat itu. Taruh misalnya kalian beli dengan harga Rp9.000,
itu akan tercantum di dalam buku rekeningnya 0,01 gram. Dan apa keuntungannya investasi emas ini adalah keuntungannya adalah ketika kenaikan harga emas ini sendiri. Karena dalam 5 tahun ini setelah gue lakukan research, ternyata harga emas itu selalu menunjukkan kurva peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh, gue tahun 2016 awal 2019 itu membeli emas harganya hanya 610 ribuan lah, seperti itu. Tapi ketika sekarang tahun 2020 di bulan April itu harganya udah gila-gilaan, sudah mencapai 910 ribu. Artinya kalau misal kalian dulu pernah menginvestasikan uang kalian dalam investasi emas itu 600 ribu dan sekarang harganya sudah 910 ribu, kalian untung 310 ribu dalam 1 tahun. Itu bayangin, itu hanya dalam 1 gram emas. Kalau misalnya kalian dalam 100 gram atau kalian dalam 300 gram, 500 gram, kalian bisa hitung sendiri berapa keuntungan yang akan kalian dapatkan. Selain di Pegadaian, kalian juga bisa menginvestasikan uang kalian dalam bentuk tabungan emas dalam berbagai aplikasi yang ada sekarang. Salah satunya adalah Tokopedia, juga Bukalapak, dan lain sebagainya. Kalian bisa investasi emas juga, kayaknya juga di beberapa swalayan juga ada gitu ya, kayak minimarket gitu yang memberikan fasilitas itu. Tapi yang gue tahu yang bisa gue rekomendasiin ke kalian adalah satu Pegadaian, yang kedua Tokopedia, Bukalapak. Ada juga aplikasi lain Indogold, tapi gue belum pernah nyoba. Tapi kalian bisa explore sendiri. Tapi ini adalah salah satu hal yang peluang banget buat kalian. Kalian dengan uang yang tidak harus punya modal awal yang banyak, kalian bisa investasi dari sekarang dengan return yang lumayan bagus banget buat kalian. Jika kalian menabung secara konvensional yang bunganya cuma sekitar 4-6% setahun, kalian bisa hitung aja tadi 300 ribu keuntungannya dalam 1 tahun. Dengan modal awal 600 ribu itu sekitar 30%-an setahun. Itu gila banget. Jadi kalian harus coba buat investasi emas. Investasi yang kedua yaitu reksadana. Nah, reksadana ini juga salah satu investasi yang bisa dicoba oleh kaum milenial karena memang modalnya juga nggak banyak. Reksadana ini kalian bisa beli mulai dari harga 10.000, kalian sudah bisa mulai membeli reksadana. Jadi untuk memulai investasi reksadana ini kalian bisa menghubungi bank ataupun kalian pergi ke perusahaan broker. Itu biasanya mereka menyediakan produk reksadana. Kalian bisa. Jadi kalian ke bank ataupun ke perusahaan broker, kalian datang, kemudian kalian sampaikan maksud kalian ingin membuka tabungan reksadana, maka mereka akan memberikan suatu petunjuk ke kalian apa-apa aja yang harus kalian lengkapi persyaratannya sebelum kalian mulai melakukan investasi di reksadana. Nah, untuk kalian buat yang pemula, gue saranin reksadana yang harus kalian cobain adalah reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana itu kan banyak banget, ada mulai dari pendapatan tetap, kemudian ada reksadana campuran, dan juga ada reksadana saham kayak itu. Kenapa gue bilang pendapatan tetap? Karena dengan menggunakan membeli produk reksadana pendapatan tetap ini, kalian akan sangat terhindar dari namanya kerugian gitu. Jadi kalau misalnya kalian investasikan uang 600.000, itu sangat kecil kemungkinannya ketika kalian akan jual itu harganya di bawah 600.000 gitu, karena dia pendapatan tetap. Jadi dia akan diinvestasikan ke obligasi ataupun ke investasi lain yang sifatnya tidak akan menurunkan nilai uang kalian ya. Misalnya juga diinvestasikan ke deposito dan lain-lain sebagainya. Itu saran gue buat kalian. Tapi kalau buat kalian yang sudah pernah mencoba reksadana sebelumnya dan ngerasa enjoy, kalian bisa cobain reksadana campuran. Yang campuran ini adalah kombinasi dari obligasi, sebagiannya juga ke deposito, sebagiannya lagi ke saham kayak gitu. Dan kemudian juga kalau misalnya kalian orangnya yang paling agresif gitu, ini kalian bisa cobain reksadana saham. Nanti gue akan bikin reviewnya apa-apa aja harus kalian lakukan kalau misalnya kalian pengen nabung di reksadana. Nah, rekomendasi ketiga yaitu yang bisa kalian cobain adalah saham. Nah, ini saham ini kalian bisa beli itu di perusahaan broker. Jadi kalian bisa cek aja di deskripsi di bawah. Ini ada list-list perusahaan broker apa aja yang recommended buat kalian cobain, dan dia tidak membutuhkan investasi awal yang lumayan besar. Jadi kalian cukup menginvestasikan uang kalian mulai dari Rp100.000, kalian sudah bisa membuka tabungan investasi dan kalian sudah bisa bertitel sebagai investor. Jadi gambaran singkatnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kalian ingin investasi ke
saham, kalian harus membeli efek-efek saham itu melalui perusahaan broker. Jadi kalian nggak bisa langsung beli ke perusahaannya. Misalnya kalian pengen beli sahamnya Bank BCA gitu, kalian nggak bisa beli langsung ke Bank BCA-nya, tapi kalian harus beli lewat perusahaan broker. Perusahaan broker banyak banget, ada Indo Premier, kemudian juga ada MNC Sekuritas, ada BNI Sekuritas, kemudian juga ada Mandiri Sekuritas, ada Philips dan lain sebagainya. Kalian datang ke perusahaan broker tersebut dan kalian nyatakan bahwa kalian ingin membuka rekening efek, istilahnya itu untuk investasi namanya rekening efek. Nanti kalian akan diberikan penjelasan apa yang harus kalian lakukan, persyaratannya apa aja, dan kalian tinggal lengkapin, kemudian kalian serahkan ke perusahaan efeknya. Nanti akan dibikinkan rekening efek dan juga rekening investor yang ada di bank. Jadi ketika kalian sudah membuka rekening investasi itu tadi, nanti kalian juga akan dibekali dengan akses ke aplikasi pembelian saham. Jadi seperti di Philips itu ada namanya POMS, aplikasi POMS. Kemudian juga di Indo Premier namanya iPod. Kemudian juga ada di Mandiri Sekuritas namanya MOS. Jadi kalian bisa explore, kalian coba cari di Google. Cuman intinya adalah ketika kalian sudah mendapatkan akses ke aplikasi tadi, kalian sudah bisa membeli saham-saham yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek. Dan saham-saham yang kalian beli itu bisa banyak banget, mulai dari harga yang murah banget yang cuman Rp20, Rp50, sampai Rp100 per sahamnya, murah banget, sampai yang harganya mahal banget sekitar 100 ribuan per satu sahamnya. Itu kalian bisa cobain semuanya. Cuman dalam investasi saham ini kalian harus mempelajari lebih jauh tentang perusahaan apa sebenarnya yang bisa kalian percayai untuk menginvestasikan uang. Karena seperti ini, investasi saham ini adalah investasi yang kalian harus bisa menganalisa bahwa dia bisa memberikan return yang bagus atau enggak buat kalian. Tapi buat kalian investor pemula, itu sangat gue rekomendasikan kalian coba investasikan di perusahaan-perusahaan blue chip. Apa itu perusahaan blue chip? Perusahaan blue chip itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang dia punya fundamental udah lumayan bagus, dan harga sahamnya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dan kemungkinan kolapsnya itu masih kecil banget. Sebab setiap perusahaan itu ada kemungkinan untuk mengalami down, tapi untuk perusahaan-perusahaan blue chip, karena dia secara kapitalisasi pasar lumayan besar, jadi kemungkinan dia untuk down itu kecil. Mungkin ada secara jangka pendek dia akan turun, misalnya dalam kondisi corona kayak sekarang, tapi dalam jangka panjang dia akan terus meroket karena produknya sudah dikenali oleh masyarakat, kemudian juga secara fundamental keuangannya mereka bagus, dan dia sudah dipercaya oleh berbagai kalangan, sehingga sustainability atau keberlangsungan dari perusahaan ini bisa terjaga secara jangka panjang kayak gitu. Jadi salah satu perusahaan blue chip itu, salah satunya adalah bank yang paling kalian kenal, BCA, kemudian BRI, Mandiri, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang di bidang barang-barang konsumsi seperti Unilever, kemudian juga ada Kimia Farma dan lain sebagainya. Kalian bisa search aja perusahaan blue chip apa, dan itu yang paling safe, yang paling aman buat kalian investor pemula. Dan saran gue aja untuk kalian yang pemula, jangan coba dulu sebagai trader gitu. Jadi dalam investasi itu ada dua, ada trader, ada investor. Cuman gue lebih menyarankan kalian untuk mencoba dulu sebagai investor. Jadi seperti nabung. Jadi keuntungan dari investasi di saham ini adalah dari kenaikan harga sahamnya. Jadi dia agak mirip-mirip dengan investasi emas kayak tadi ya. Jadi ketika kalian beli sekarang harga saham Bank BCA gitu, harga sahamnya 26.000 per satu saham. Ketika dia mengalami kenaikan menjadi 36.000 dalam 2 bulan ke depan, maka keuntungan kalian adalah 10.000 seperti itu. Cuma dalam pembelian saham ini, dia membeli bukan dalam bentuk satuan, tapi dalam bentuk lot. Jadi satu lot itu sekitar 100 buah saham. Jadi kalian kali aja kayak BCA misalnya harga sahamnya 26.000, berarti satu lot 2.600.000, sehingga kalian setiap kali beli saham BCA itu per lotnya adalah 2.600.000 kayak gitu. Jadi itu 3 buah investasi yang bisa kalian cobain untuk milenial untuk mencapai kematangan finansial. Nanti gue akan bikin reviewnya secara lebih lengkap di video ini, bisa kalian cek aja. Dan buat kalian yang tertarik dengan video kayak gini, kalian jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Dan have a nice day, see you next time, bye bye.